Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan battle ya antara BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, dengan BTPS, yang satu bank BUMN, yang satu bank swasta. Kita akan bandingkan kinerjanya, harganya sekarang, mana sih dari antara dua pilihan bank syariah ini yang kira-kira memberikan potensi return paling besar. Akan kita bahas dalam video kali ini, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan, dan let's go kita bahas. Oke, langsung aja teman-teman, kita pindah ke layar monitor. Kita akan battle kali ini ya, Bank Syariah, dimana kita akan bandingin kinerjanya di tahun 2022 ya, antara Bank Syariah Indonesia, kode emitennya BRIS, dengan Bank BTPN Syariah, kode emitennya BTPS. Seperti biasa, disclaimer on dulu, ini adalah pendapat pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada kebijakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Nah, kita mulai startnya adalah dari sentimen teman-teman ya. Jadi kalau kalian memperhatikan belakangan ini saham BRIS itu lebih rame dan saham BTPS tertekan ya. Padahal sebenarnya secara kinerja dua-duanya cukup bagus. Nah, dari situ dari sisi sentimen kalau kita lihat BRIS itu punya sentimen yang cukup positif teman-teman ya. Ini pernyataannya dari Pak Wakil Menteri bahwa BRI dan BNI yang memiliki sebagian saham BSI ya, Bank Indonesia Syariah, mereka akan mundur pelan-pelan ya. Artinya kepemilikan BRI dan BNI akan digantikan. Konon kabarnya akan digantikan oleh investor asing, investor strategis gitu ya. Ini yang membuat market bergairah nih ya kepada BRIS, dan akhirnya rame, dan harga sahamnya pun belakangan ini naik cukup signifikan ya. Kalau teman-teman ngikutin dari saat kita bahas BRIS di right issue, saat itu tuh BRIS tuh kalau nggak salah di 1.200 ya, sekarang 1.600, lumayan ya, naik kurang lebih hampir 30% dari saat dia right issue. Sedangkan di sisi lain BTPS justru sebaliknya ya, kalau BRIS positif, BTPS justru terkena sentimen yang negatif. Apa tuh sentimennya? Ya, ini berkaitan dengan keinginan dari Pak Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir, mengenai kebijakan bunga 0% untuk usaha ya mikro. Padahal usaha mikro ini adalah segmennya si BTPS teman-teman ya. Mereka tuh menyasar bisa dikatakan ultra mikro ya, sampai ke desa-desa pelosok-pelosok, itulah segmennya si BTPS. Nah, sekarang pemerintah untuk membangkitkan ekonomi gitu ya, khususnya UMKM ataupun usaha mikro, mereka berusaha membantu industri tersebut dengan ngasih kebijakan bunga 0%. Dan kalau ini benar-benar sampai terrealisasi, otomatis akan ada kekhawatiran kinerjanya BTPS bakal terdampak dari situ ya. Ini sentimen yang mempengaruhi ya untuk BTPS, membuat negatif, dan mungkin ini juga jadi salah satu alasan market menekan BTPS ya belakangan 2 minggu 3 minggu ke belakang ini. Harganya sekarang di level 2.200 ya untuk BTPS. Itu sentimennya. Sekarang kita masuk ke kinerjanya ya di tahun lalu seperti apa. Di sebelah kiri adalah BRIS ya, di sebelah kanannya BTPS. Kita berangkat dari revenue-nya dulu teman-teman, dari pendapatan. Kalau dari sisi pendapatan kita bisa melihat bahwa pendapatannya si BRIS itu pelan-pelan terus naik ya, dari Q1, Q2, Q3, dan puncaknya di Q4 mereka mencapai 5,3 triliun. Di sisi lain BTPS juga polanya sama teman-teman ya. Jadi Q1 naik pelan-pelan sampai akhirnya Q4-nya mereka naik menjadi 1,4 triliun ya revenue-nya di kuartal terakhir. Totalnya nih ya teman-teman, kalau kita lihat secara annualized, BRIS tuh punya pendapatan 19,6 triliun, sedangkan BTPS 5,3 triliun. Kita bisa mempermudah pembanding gitu ya, bahwa BRIS itu secara pendapatan itu 4 kalinya dibanding BTPS teman-teman ya, 4:1. Kalau kita ngomongin ukuran, BRIS 4 kali lebih besar daripada BTPS dari sisi number, dari sisi angkanya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi growth-nya ya, pertumbuhannya, justru pertumbuhannya lebih bagus sih BTPS, di mana BTPS mencatatkan kinerja ya 15% year on year kenaikan pendapatannya, berbanding dengan BRIS naik 10% saja. Itu di sisi pendapatannya. Bagaimana dengan labanya?
Di laba justru terjadi sebaliknya ya, di mana growth-nya Breeze itu lebih bagus. Secara laba Breeze naik 40,5%, sedangkan BTPS naik 21,5%. Jadi meskipun secara pendapatan BTPS growth-nya lebih besar, tapi ternyata dalam sisi bottom line lebih bersih, Breeze punya net income lebih besar. Nah, keberadaan laba bersih itu di dalamnya ada komponen lain-lain juga ya, ada blending cost juga. Nah, kalau kita lihat memang ada yang namanya pencadangan dana, di mana kalau kita ngelihat ya, Breeze itu hanya menaikkan 5% ya. Ada kenaikan 5% untuk beban cadangan kerugian dan penurunan nilai aset produktif. Sementara di BTPS itu mengalokasikan lebih banyak. Jadi BTPS mengalokasikan 30%. Ada kenaikan 30% teman-teman untuk cadangan kerugian. Nah, apa ini? Jadi dengan adanya perbedaan keputusan ya yang diambil oleh manajemen dari si Breeze maupun BTPS, sebenarnya ini hal yang kita belum bisa melihat kepastiannya. Kita baru bisa berasumsi saja. Kalau Breeze mencadangkan tidak terlalu besar, kita mungkin bisa berasumsi bahwa Breeze cukup optimis terhadap semua pinjaman-pinjamannya dapat terbayarkan dengan bagus gitu ya. Tidak ada kredit macet dan lain-lain. Sementara kalau di BTPS, dengan mereka menaikkan cadangan kerugian, berarti ya mungkin manajemen berasumsi bahwa mereka perlu berjaga-jaga terhadap potensi adanya kredit yang tidak lancar gitu ya. Dan sebenarnya itu yang kita tidak harapkan. Nah, ketika tahun 2021 pasca pandemi, 2020 pandemi, 2021 itu bank-bank besar itu berlomba-lomba menaikkan nilai pencadangan dana ini, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali yang request untuk relaksasi kredit, termasuk himbauan dari pemerintah. Nah, sekarang ketika posisinya sudah mulai berbalik ya, kalau teman-teman nonton video sebelumnya mengenai pembahasan bank-bank konvensional, justru mereka menurunkan nilai pencadangan dana. Tapi kali ini langkah berbeda diambil oleh BTPS, di mana mereka justru memilih untuk menaikkan nilai cadangannya dengan cukup signifikan. Nah, ini keputusan yang diambil oleh masing-masing manajemen. Tentu kita belum bisa melihat, nanti mungkin di annual report ya kita bisa melihat statement mengapa BTPS mencadangkan nilai lebih besar ya ketimbang langkah yang diambil oleh bank-bank lain. Lalu kita sekarang membandingkan mengenai dana kelolaan ya, dana kelolaan, di mana kalau kita lihat Breeze itu dana kelolaannya naik, teman-teman ya, naiknya 11,3%, sementara BTPS naiknya 10,5%. Tetapi yang menarik adalah ada komposisi yang berbeda ya. Komposisi yang berbeda antara Breeze dan BTPS dari sisi uangnya. Ini dari mana naiknya? Breeze uangnya naik dari tabungan 12%. Depositonya hanya naik 2%. Di sisi lain BTPS tabungannya naik 3,5%. Sementara depositonya naik 11%. Teman-teman ingat, deposito itu uang mahal. Artinya ketika uang itu diberikan ke bank, bank harus memberikan reward, harus memberikan bagi hasil kalau dalam syariah ya konteksnya. Jadi keberadaan Breeze yang memiliki banyak nasabah menabung itu dalam hal ini sedikit lebih menguntungkan dibandingkan dengan BTPS, karena kalau BTPS uang yang mereka dapat dari deposito mereka harus kasih bagi hasil, harus ada bunganya kalau di versi bank konvensional ya. Jadi dari sisi dana kelolaan posisi Breeze itu lebih diuntungkan. Next kita bandingin soal valuasi, dimana kalau dari valuasi ini saya menggunakan min PI 5 tahun dan statusnya Breeze under value, pernya 17 kali, PBV-nya 2,15 kali. Bagaimana dengan BTPS? BTPS under value juga ternyata ya. Dari min PI 5 tahun dia under value, pernya 10 kali dan PBV-nya 2,10 kali. Jadi dari valuasi kita bisa melihat dua-duanya imbang ya. Jadi dua-duanya secara valuasi masih di level under value dengan level PBV yang setara. Jadi kalau kita membandingkan masalah valuasi, dua-duanya imbang nih, sama kuat teman-teman. Oke, kita lanjut ke profitability ya, dimana Breeze di kuartal terakhir mereka mendapatkan net profit margin 19,7%, sementara BTPS mendapatkan net profit margin 31,8%. Beda hampir lebih dari 10% ya, hampir 12%.
Dari hal ini ROE-nya BRIS adalah 13% dan BTPS ROE-nya 21% ya. Jadi secara profitability dan bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan operasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan, BTPS lebih baik ya. Mereka punya margin lebih baik dibandingkan dengan BRIS. Selanjutnya mengenai potensi dividen. Sebenarnya potensi dividen ini tipis-tipis saja, tapi kita bisa melihat selisih yang angkanya mungkin kecil, tapi ini ternyata lebih dari 50% bedanya. Pertama adalah dividen yield, di mana dividen yieldnya BRIS itu 1,18, sementara dividen yieldnya BTPS 2,7%. Jadi hampir menyentuh level depositonya ya. Depositonya mungkin di dekat setengah sampai 4%. Dividen yieldnya BTPS itu di 2,7%. Kalau kita lihat payout rasionya, BTPS juga lebih baik ya. Mereka menawarkan angka 7% lebih tinggi di level 26,7, sementara BRIS di level 19,9%. Ini adalah dividen di tahun lalu dan bisa berubah kalau misalkan BRIS memutuskan memberikan dividen lebih besar di tahun 2023. Lalu kita mengukur mengenai potensi capital gain ya. Di harga saat ini BRIS 1565 dan BTPS 2290. Target saya kalau untuk BRIS, saya memvaluasi BRIS itu wajarnya di harga 3.000 teman-teman ya. Sedangkan BTPS valuasi wajarnya menurut saya di 4.000. Nah, dengan valuasi wajar yang sudah ditetapkan tadi oleh nanti teman-teman juga bisa ngeset sendiri, maka kalau harga wajarnya demikian, marginnya juga menurut saya imbang ya. Potensinya di 79% dan 75%. Jadi kalau kita melihat potensi capital gain, dua-duanya menawarkan opportunity yang seimbang ya, yang seimbang. Oke, itu dia teman-teman parameter-parameter yang sudah kita bandingkan, dan kita mau rangkum di slide terakhir ini mengenai battle saham BRIS dan Bank BTPS. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Dan kita mulai hitung skornya teman-teman ya. Di bawah sudah ada, tapi supaya lebih seru kita mulai dari atas. Saat ini sentimennya sedang menghampiri BRIS ya, sedangkan BTPS justru terkena sentimen negatif 1-0 untuk BRIS. Lalu ada kita membandingkan mengenai growth revenue, di mana BTPS lebih unggul dibandingkan growth revenue-nya BRIS. Growth-nya yang kita nilai ya, bukan angkanya, bukan nominalnya. Mengenai laba bersih, growth-nya BRIS lebih bagus. Mengenai dana kelolaan, BRIS juga lebih diuntungkan 3-1, BRIS unggul gitu ya, 3-1. Bagaimana secara valuasi? Dua-duanya punya valuasi yang undervalue secara min PI 5 tahun. BRIS 1, BTPS 1, total sementara 42. Dari sisi profitability, BTPS tadi ya menawarkan ROE lebih tinggi. Mereka juga dengan modal yang tidak sebesar BRIS, mereka mampu mendapatkan percentage profitability yang lebih baik. 1 untuk BTPS, totalnya 43 skor sementara. Potensi dividennya BTPS sedikit lebih royal, 44 skornya. Terakhir adalah potensi capital gain, di mana dua-duanya menawarkan potensi yang sama baiknya ya, di level 70% up. Jadi keduanya sama-sama dapat poin 1. Jadi dari total 10 parameter yang kita, ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ada dari 8 parameter yang kita bandingkan. Total skornya adalah 55 teman-teman, atau draw gitu ya. Jadi battle saham Bank Syariah antara BRIS dengan BTPS berakhir imbang kali ini ya. Nah, concernnya apa sih? Concernnya adalah gini, kalau teman-teman suka perusahaan yang melihat ukuran ya lebih besar, contoh apa? Asetnya lebih besar, ekuitasnya lebih besar, pendapatannya lebih besar, labanya lebih besar, secara angka ya, secara size lebih besar, maka BRIS adalah pilihannya gitu ya. Sisi lain adalah bukan perusahaan yang besar gitu ya secara aset, secara ekuitas, bukan perusahaan yang besar, bukan yang terbesar di kelasnya. Tetapi perusahaan ini dengan modal yang tidak sebesar lawan tandingannya, dia mampu mendapatkan profit lebih baik. Nah, itulah yang ditawarkan oleh BTPS. Jadi tinggal teman-teman memilih ya, dari dua hal ini kalian lebih cocok memegang ya, menginvest saham yang secara perusahaan lebih besar, atau yang secara efisiensi, secara profitability dia bisa memaksimalkan dengan lebih baik. Ini dua hal yang sudut pandangnya berbeda dan bergantung dari profil kita sebagai seorang investor lebih suka yang mana. Itu saja teman-teman dari video kali ini. Semoga battle saham Bank Syariah kali ini bisa memberikan insight baru buat kalian, buat holdernya BRIS maupun BTPS yang mungkin sekarang BTPS lagi bertanya-tanya nih, Bang, kenapa nih Bang BTPS kok sahamnya turun terus gitu ya sekarang, dari kayaknya berapa bulan lalu di level 3.500-an, sekarang saya
ngelihatin ternyata 2200 gitu ya. Jadi dari hasil ini kita sebenarnya bisa ngelihat dua-duanya tuh kinerjanya bagus. Kalaupun sekarang BTPS sedang tertekan, ya karena sentimen marketnya begitu ya. Sedang ada tekanan yang kalau misalnya terrealisasi, kita juga bisa bertanya-tanya apakah efeknya akan seberapa besar untuk BTPS. Tapi selalu ada opportunity di market ya. Kalau misalkan sekarang lagi takut-takut, kalian investor yang sudah paham, kalian mungkin bisa lebih tenang dan bisa lebih buy lagi gitu ya untuk maintain saham-saham yang menurut saya posisinya cukup bagus, hanya saja sentimennya memang sedang negatif. Itu aja teman-teman, silahkan kalian analisa lagi dari video kali ini dan kita ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan lonceng supaya gak ketinggalan. Feel free untuk nanya apapun di kolom komentar, terutama untuk battle kali ini. Dan kalau kalian punya ide untuk battle sektor lain, tulis di kolom komentar. Mungkin kita akan buat the next battle seperti ini. Oke, masih banyak sektor di IHSG, ada teknologi, ada properti, energi, mungkin kita akan battlein juga. See you guys in the next video. God bless you. Bye-bye.